Ini masih 18 orang yang sudah masuk. 20 orang. Ini berapa ya yang ada di sini kemarin kayaknya 30 lebih kan. 38 kayak nggak salah. Oke, sudah 22. Kita tunggu sekitar 10 menit lagi ya. Ini suaranya jelas ya? Jelas ya? Tesnya jelas enggak ini? Kalau chatnya tadi sih jelas. Dia Tanti Marliana, Nadia Alfi, Indi Ainumila Putri Husaini. Oke, ini sudah 24 yang hadir. Oke. Jelas ya berarti ya. Tidak mendengar suara pantulan dari ininya. Ini 24 yang sudah masuk. Oke, terima kasih Anissa Rahma. Ini Anissa jelas katanya. Ini sudah 27. Ini 10 menit lebih udah. Oke, Sinta Nuria. Ini sudah hadir. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Sebelumnya kita mulai, kita baca doa sebelum taklim Quran bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'a an qawli wa fi'li wa nihati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul qalbi inda jahli wa khairati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu lilul qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa qalbi wa muqlati fahabli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man birrahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabil kiramin a'immatim bihi yaghfirul ghaffaru dambi wa zallati. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi man istama'a ila yaumiddin ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Syallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil muallif hadzal kitab li Ahmad Mutahhir bin Abdurrahman Al-Marafi rahimahullah wa barakatuh wa nafa'ani ilmahu wa sya'nahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum ra'. Dalam ilmu tajwid, hukum ra' ini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 hukum dalam ra'. Pertama yaitu hukum ra' dibaca tafkhim. Masih ingat tafkhim ya? Kemarin kita sudah menjelaskan tafkhim itu artinya tebal. Oke. Yang kedua tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Jadi hukum ra' yang kedua ini adalah
dibaca tipis. Yang pertama tadi dibaca tebal, dan yang kedua dibaca tipis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, hukum ro ini dibaca ala wajhaini. Jadi ala wajhaini ada dua wajah atau dua hukum. Boleh dibaca tafkhim dan boleh dibaca tarqiq. Jadi dua-duanya. Jadi ada tiga ya hukum bacaannya, yaitu yang pertama tafkhim, jadi adalah tebal. Yang kedua tarqiq, yaitu tipis. Dan yang terakhir yaitu boleh dibaca tebal dan tipis. Jadi dua-duanya boleh yang terakhir. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu hukum ro. Kita mulai dengan hukum ro yang pertama. Kapan ro itu hukumnya dibaca tebal atau dibaca tafkhim? Ya. Yang pertama, ro dibaca tafkhim apabila atau ketika satu berharokat fathah atau dhammah. Jadi ro-nya berharokat fathah atau dhammah, maka hukum ro ini harus dibaca tafkhim. Contohnya ara'aita, ro itu ara'aita. Di ara'aita itu ro-nya berharokat fathah, maka di sini hukumnya dibaca tafkhim atau tebal. Atau dhammah, contohnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu ro di kafirun, lafaz kafirun itu berharokat dhammah, maka harus dibaca tebal. Run. Jadi bukan run, itu tipis. Bukan run. Nah itu ya. Run. Jadi agak tebal. Jadi tebal gitu ya bacanya. Aro'ai bukan aro'ai. Ya itu tipis ya. Jadi tebal, bunyinya tebal, artinya masuk di dalam. Oke. Jadi ro yang pertama yang dibaca tafkhim ketika berharokat fathah atau dhammah. Yang kedua berharokat sukun ro-nya dan sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah itu hukum bacaannya harus dibaca tafkhim. Jadi ro-nya berharokat sukun, sebelum ro itu berharokat fathah atau dhammah. Contohnya fasholli li rabbika wanhar. Har wanhar. Itu ro-nya sukun, sebelum ro itu ha berharokat fathah. Maka di sini hukum ro-nya harus dibaca tafkhim. Jadi wanhar, wanhar. Ya. Atau sebelum ro itu berharokat dhammah. Contohnya wa ilaihi yurja'un. Yurja'un. Nah itu ro-nya berharokat sukun, tapi sebelum ro itu berharokat dhammah. Yurja'un. Nah gitu ya. Harus dibaca tafkhim. Terus yang ketiga, ro yang dibaca tafkhim itu yang ketiga berharokat sukun ro-nya dan sebelumnya berupa kasroh aridoh. Jadi aridoh itu baru. Jadi kasrohnya datang. Atau sesudahnya berupa huruf isti'la. Ya, sesudah ro itu huruf isti'la yang berharokat fathah dan dalam satu kalimat. Paham ya? Ini yang ketiga, ro-nya berharokat sukun, sebelum ro berupa harakat kasroh aridoh. Aridoh itu baru. Nah nanti saya beri contohnya. Terus sesudahnya, sudah ro itu berupa huruf isti'la. Ya. Huruf isti'la. Ya, huruf isti'la itu hurufnya itu khus, sod, tingkil. Itu huruf-huruf isti'la. Kha, sod itu huruf-huruf isti'la. Qaf itu huruf isti'la. Contohnya ini ya. Langsung saya kasih contoh. Falaula nafara min kulli firqatin. Nah itu
ro sukun sebelumnya berharokat kasroh, ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ini contohnya firqatin. Firqatin ini ro-nya sukun. Fir ya, sukun. Sebelum ro itu berharokat kasroh, tapi setelah ro sukun, itu ada huruf qaf. Qaf ini termasuk huruf isti'la. Ya, huruf isti'la. Maka di sini hukum bacaannya ro sukunnya itu harus dibaca tebal. Karena setelah ro sukun itu huruf isti'la, meskipun sebelum ro sukun itu harokat kasroh. Jadi firqatin, jadi harus dibaca tebal. Nah, ini contoh yang sesudahnya ro itu adalah huruf isti'la dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh sebelum ro sukunnya. Contoh yang ro-nya berharokat sukun, sebelumnya berharokat kasroh, tapi arido. Nah, ini juga dibaca tebal hukum bacaannya. Contohnya, irka'u. Lah, di lafadz irka'u itu alifnya itu berharokat kasroh tapi arido. Lah di sini hukum ro-nya itu sama, harus dibaca tafkhim atau tebal. Irka'u itu ya, bukan irka'u. Jadi keliru kalau baca irka'u. Alasannya itu karena sukunnya sebelum ro sukun itu adalah harokat kasrohnya sebelum ro sukun itu adalah aridoh kasrohnya. Jadi bukan asli itu harokat kasroh. Aslinya itu alif, cuman alifnya nggak kebaca kalau diwasol dengan kalimat sebelumnya. Tapi karena ini ada di awal dibaca, jadi bacanya itu karena dia harokatnya itu keluar karena dia adalah dibaca pada awal permulaan ayat. Nah itu contohnya irka'u. Irka'u la yarka'un. Jadi irka'u itu alifnya berharokat kasroh tapi aridoh. Ya, baru. Oke. Itu ya. Jadi yang ketiga ini agak susah juga. Jadi yang ketiga ini ro-nya sukun tapi sebelumnya ada harokat kasroh tapi aridoh. Maka di sini hukumnya tebal. Atau sebaliknya, sebelumnya harokat kasroh tapi bukan kasroh aridoh, setelah ro sukun tapi huruf isti'la, maka dalam satu kalimat, kalau yang huruf isti'la itu dalam satu kalimat, maka di sini juga harus dibaca tafkhim. Oke ya, difahami ya yang nomor 3 ini ya. Jadi yang nomor 3 itu harkatnya kasroh sebelum ro-nya sukun tapi sebelumnya harkat kasroh aridoh, itu dibaca tebal. Atau sebelum ro sukun itu berharokat kasroh tapi bukan aridoh, tapi setelahnya setelah ro sukun itu adalah huruf isti'la. Contohnya tadi firqah. Nah itu kan ro-nya sukun tapi sebelumnya itu kasrohnya bukan aridoh, dan setelahnya setelah ro sukun itu adalah huruf isti'la. Huruf isti'la berharokat fathah dalam satu kalimat, itu ya, berharokat fathah dalam satu kalimat. Itu contohnya firqatin. Jadi harus dibaca tebal. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Ini dibaca sukun karena waqaf ro-nya. Jadi sukun ro itu karena waqaf, dan sebelumnya sebelum ro itu berupa sukun dan tidak berupa ya. Jadi ada huruf selain ya tapi berharokat sukun juga. Sebelumnya huruf yang berharokat sukun tadi itu berupa fathah atau dhamma.
Jadi hurufnya berharokat fathah atau dhamma. Langsung saja, ini biar nggak bingung. Jadi ini ada rok sukun, sebelumnya rok sukun itu berharokat sukun juga. Jadi yang pertama roknya sukun karena waqaf. Sebelum rok sukunnya itu, rok yang dibaca sukun karena waqaf, itu ada huruf berhakun selain ya, dan sebelumnya huruf itu yang selain ya itu yang berharokat sukun, itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Ya, hurufnya berharokat fathah atau dhamma. Maka hukum bacaannya roknya itu yang sukun karena waqaf itu harus dibaca tebal hukumnya. Contohnya ini, langsung kepada contoh aja. Wal fajri walayalin ashr, ya, wal fajr. Nah, itu fajr itu roknya sukun, fajri itu ya, aslinya fajri itu roknya dibaca sukun. Ini surat Al-Fajr ya, ayat 1. Jadi roknya, kalau umpama kalian buka Al-Quran, coba dibuka atau buka bukunya, itu ada Al-Fajr, surah Al-Fajr ayat 1, itu roknya sukun karena waqaf. Aslinya berharokat, karena dia diwaqaf maka dibaca sukun. Tapi sebelum ro itu ada huruf jim. Kan selain ya tadi, huruf jim itu berharokat sukun. Ya, sukun, mati emang jimnya. Tapi sebelumnya jim itu kan ada fa. Fa-nya itu, huruf fa itu berharokat fathah. Maka hukum bacaan ro-nya di sini dibaca tebal. Faham ya di sini ya? Jadi ro wal fajri itu wal fajr. Jadi ro-nya sukun karena waqaf, ya. Sukunnya ro karena waqaf. Sebelum ro itu ada huruf selain ya yang berharokat sukun. Sebelumnya huruf selain ya yang berharokat sukun itu adalah fa yang berharokat fathah. Maka di sini hukum bacaannya dibaca tebal ro-nya. Ayat yang kedua dalam surat Al-Fajr, masih dalam surat Al-Fajr. Walayalin ashr. Itu sama. Jadi ashr, lafadz ashr itu kan ada ain, shin, ro. Ro-nya di situ sukun karena waqaf. Sebelum ro itu ada shin, huruf shin sukun, kan selain ya. Sebelumnya shin itu ada huruf yang berharokat fathah. Maka lafadz ashr itu ro-nya hukumnya dibaca tafkhim. Oke ya, sekali lagi nih contohnya. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Fajr, masih tetap wasyaf'i wal watr. Watr. Jadi itu watr itu ro-nya sukun karena waqaf. Sebelum ro-nya sukun karena waqaf itu ada huruf ta sukun juga, kan selain ya. Nah, sebelumnya lagi 3 digit setelah ro itu ada huruf ya, ada huruf yang berharokat fathah. Di sini fathah wal watsal. Jadi di sini harus ro-nya dibaca tafkhim. Watsal. Watsal. Jadi tafkhim, bukan water. Nah, itu tipis kalau seperti itu. Jadi nggak tafkhim. Oke ya. Jadi ini contohnya yang fathah. Nah, bisa atau dhamma sebelumnya. Jadi huruf yang 3 digit sebelum ro itu, 3 digit sebelum ro. Jadi umpama ro-nya sukun terakhir ya. 1, 2, huruf yang kedua itu sebelum ro itu berharokat sukun selain ya. Huruf yang ketiga sebelum ya, sebelum ro itu hurufnya berharokat fathah atau dhamma. Maka hukum bacaan ro itu harus dibaca tafkhim. Paham ya? Oke, jadi ada 4 itu tadi kriteria ro yang dibaca tafkhim. Ya, hukum bacaan ro-nya harus dibaca tafkhim. Oke, selanjutnya kita ke hukum ro yang dibaca tarqiq.
Yang pertama, kapan ro itu dibaca tarqiq tipis? Ya. Yang pertama yaitu ketika ro-nya berharkat kasroh. Jelas, kalau ro-nya berharkat kasroh maka bacanya tipis ro-nya. Contohnya ini, rijalun. Rijalun la tulhihim. Ya, rija itu ro-nya tipis, bukan oi. Nah, itu keliru. Dibacanya rijalun. Gitu ya. Contoh lain, an-dzikrillahi, bukan an-dzikrullahi. Nah, itu keliru. Jadi dzikrillah, dzikrillah. Jadi tipis. Jelas kalau ini harakatnya kasroh, maka ro-nya tarqiq atau tipis. Yang kedua, ro-nya sukun, tapi sebelum ro itu berharokat kasroh dalam satu kalimat dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Nah, kalau tadi ya, kalau yang ini jadi ro-nya sukun, sebelumnya harokat kasroh asli dalam satu kalimat, sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Maksudnya sesudah ro sukun itu bukan huruf isti'la. Maka hukum ro-nya di sini dibaca tipis. Langsung ke contohnya. Fir'auna. Fir'auna, maka ro-nya di sini dibaca tipis. Kenapa? Karena ro-nya sukun, sebelumnya berharkat kasroh, fa itu berharkat kasroh, setelah ro sukun itu bukan huruf isti'la. Ya, bukan huruf isti'la. Dan dalam satu kalimat. Nah itu. Jadi bacanya Fir'aun. Fir'aun. Jadi tipis Fir'aun. Ya. Contoh yang lain ya, atau sesudahnya ini contoh yang lain ini berharkat kasroh. Itu sudah jelas. Tetap harus dibaca tipis. Contohnya innaha ila syirzimatun. Ro-nya sukun, sebelum ro itu shin berharkat kasroh, setelah ro itu ada huruf dzal yang berharkat kasroh. Maka di sini hukum bacaannya dibaca apa? Tipis, tarqiq. Oke, yang ketiga, hukum ro itu dibaca tipis ketika sukun karena wakof ro-nya sebelumnya berupa ya sukun. Nah, ro-nya sukun karena wakof, sebelumnya ro yang sukun karena wakof itu ada huruf ya yang sukun. Maka di sini hukum bacaannya ro sukunnya itu harus dibaca tarqiq atau tipis. Contohnya ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ro-nya tipis, qadir. Itu ya, tipis. Jadi ro-nya sukun, aslinya qadirun. Kalau umpama nggak diwaqaf, kalau dibaca itu qadirun. Tapi karena di sini waqaf, maka ro-nya sukun. Sebelum ro itu ada ya sukun. Nah, maka di sini hukum bacanya dibaca tarqiq atau tipis ro-nya. Jadi qadir, itu ya. Yang selainnya wal akhiratu khair. Khair, gitu ya. Itu sama. Jadi sebelum ro yang sukun karena waqaf itu adalah ya, maka ya sukun sebelumnya, maka di sini hukum bacaannya dibaca tipis juga. Paham ya di sini ya? Kita lanjut yang keempat. Jadi sama empatnya ini. Yang tarqiq ini 4. Jadi satu tadi harkat kasroh ro-nya, yang kedua sukun ro-nya tapi sebelumnya itu harkat kasroh asli. Dalam satu kalimat sesudahnya itu bukan huruf isti'la. Terus yang ketiga, ro-nya dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berupa ya. Sebelumnya ya tadi, ya yang sukun itu harkat fathah atau kasroh, sama aja. Maka hukum ro-nya tetap harus dibaca tipis. Yang keempat, ini hukum ro yang dibaca tarqiq. Yang keempat, dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya berupa huruf sukun, bukan huruf isti'la. Sebelum ro huruf sukun tapi bukan isti'la,
dan sebelumnya lagi 3 digit setelah ro itu huruf yang berharokat kasroh. Maka di sini hukum bacaannya ro-nya dibaca tipis, ya. Jadi ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya berupa huruf sukun, bukan huruf isti'la sebelumnya, bukan ya juga, tapi bukan huruf isti'la. Dan sebelumnya lagi itu 3 digit setelah ro, ya, hurufnya berharokat kasroh. Contohnya ini, langsung ke contoh aja biar langsung paham. Faqala in hadza illa sihr. Sihr. Jadi tipis, ya, sihr. Bukan sihr. Nah, itu tebal nanti. Jadi sihr. Jadi tipis. Sihr. Nah, itu lafadz sihr itu ada 3 huruf, sin, ha, ro. Yang terakhir adalah ro. Ro-nya ini sukun, dibaca sukun karena waqaf. Sebelum ro itu ada huruf yang berharokat sukun, ya, bukan huruf isti'la. Sebelumnya lagi itu huruf sin yang berharokat kasroh. Maka di sini hukum bacaan ro-nya dibaca tipis. Contoh yang lain. Ini yang kedua contohnya, in huwa illa dzikr. 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 Ya, ini juga dibaca tipis ro-nya di lafaz dzikr. Itu karena sebelum ro-nya, karena ro-nya sukun karena waqaf, sebelum ro yang sukun karena waqaf itu adalah huruf kaf yang berharokat sukun, dan sebelumnya lagi, maksudnya kaf itu ada huruf yang berharokat kasroh, ya, paham? Ini jadi ada 4 juga yang tarkik, yang dibaca tipis ro-nya. Jadi hukum ro yang dibaca tipis itu juga ada 4 kriteria atau cirinya. Nah, itu ya. Oke, yang terakhir ini hukum ro ala wajhaini. Wajhaini artinya di sini boleh tafkhim, boleh tarkik, sama-sama dibenarkan. Jadi boleh tafkhim, boleh tarkik. Nah, ini hukum yang ketiga. Hukum ro yang ketiga. Jadi yang pertama, kapan ro itu bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarkik, ya. Yang pertama, berharokat sukun, ya, ro-nya berharokat sukun, sebelumnya berupa harokat asli. Sebelum ro itu harokat kasroh asli, dan sesudahnya ro itu berupa huruf isti'la. Jadi harokatnya kasroh asli, bukan aridoh, ya, beda ya. Ini harokatnya kasroh asli, dan sesudahnya, ya, sesudahnya itu huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contohnya ini biar langsung paham. Famtalaqo fakana kullu firqin, boleh firqin tebal atau tipis, firqin beda ya. Kalau tipis firqin, kalau tebal firqin, itu tebal namanya. Jadi di lafadz firqin itu boleh 2, ala wajhaini, tafkhim boleh, tarkik boleh. Kenapa? Karena ro-nya sukun, ya. Sebelum ro itu fa berharokat kasroh, setelahnya ro itu huruf isti'la, yaitu qaf. Tadi sudah saya sebutkan huruf isti'la, khus, sodog, tinqid, kha, sod, bot, ghain, qaf, sama dha. Jadi itu ada 7 itu hurufnya, huruf isti'la, ya. Jadi ini yang pertama, ro-nya harokat sukun, sebelum ro itu berharokat kasroh, setelah ro itu huruf isti'la yang berharokat kasroh. Beda ya, jadi ada perbedaan.
Coba nanti sambil dibaca lagi, insya Allah berbeda. Oke, yang kedua, ini dibaca sukun, roknya, karena wakof, dan sebelumnya berupa huruf isti'la. Jadi sebelum rok yang sukun karena wakof, itu ada huruf isti'la yang berharkat sukun, dan sebelumnya lagi 3 digit setelah ro itu ya berupa harkat kasroh, berupa huruf yang berharkat kasroh. Langsung ke contoh aja. Ini wa arsalna lahu ainal qitto. To itu kan tadi huruf isti'la, salah satu huruf isti'la. Maka di lafadz qitto, roknya, garis bawah ya, roknya itu sukun yang berharkat kasroh, bukan berharkat kasroh tapi roknya sukun karena wakof. Sebelum ro itu adalah huruf isti'la yang berharkat sukun, sebelumnya lagi yaitu huruf qaf itu berharkat kasroh. Oke ya, titor ya itu berharkat, roknya sukun karena wakof, toknya itu adalah huruf isti'la berharkat sukun, sebelumnya itu ada huruf yang berharkat kasroh. Oke ya, paham ya di sini? Bukan huruf isti'la atau huruf isti'la pun tapi berharkat kasroh. Maka hukum bacaannya di sini ya, roknya boleh dibaca tafkhim ya, boleh dibaca tarkik. Oke ya, kitol atau kitor, nah itu tipis. Kalau yang tebal kitol, nah itu tebal. Tapi kalau yang tipis kitol, kitor, itu tipis. Oke ya, jadi beda. Terus yang contohnya ini, wa qala dkhulu misr, misr, boleh misr, nah itu tipis. Kenapa ro di lafadz misr ini boleh dibaca tafkhim atau tarkik? Karena roknya sukun karena wakof, sebelum ro itu ada huruf isti'la, sod, khusso, khsod ya, itu adalah huruf isti'la. Sukun sebelumnya lagi itu 3 digit setelah ro, sebelum ro, 3 digit sebelum ro itu ada huruf yang berharkat kasroh. Maka di sini dibaca tafkhim atau tarkik itu boleh. Ya, tapi di lafadz misr itu lebih utama dibaca tafkhim. Di lafadz qitr itu lebih utama tipis. Nah, ini ada pendapat seperti itu. Tapi boleh dua-duanya dibaca tafkhim atau tarkik, itu sama. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 3. Rok sukun yang boleh dibaca tafkhim dan tarkik atau tarkik. Yang ketiga yaitu roknya berharkat kasroh yang sesudahnya ada ya. Roknya berharkat kasroh sesudahnya ada ya yang dibuang. Sesudah rok itu ada ya yang dibuang. Ya. Dan dibaca wakof. Ini dalam Al-Quran ro ini hanya ada 3 kalimat. Ini ada di surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar ayat 37, terus Al-Fajr ayat keempat, terus Toha. Jadi ada di 3 ini. Lah dari 1, 2, 3 ini lebih utama tapi dibaca tarkik. Tapi boleh umpama dibaca tafkhim boleh. Karena dia ala wajah ini juga. Contohnya ini. Fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Fadzuqu 'adzabi wa nuzuri. Itu aslinya wa nuzur. Ya. Ya, ini roknya berharkat kasroh wa nuzuri ya, ri. Nah, sesudahnya itu ada ya tapi dibuang.
dan dibaca waqaf, posisinya waqaf juga. Maka di sini boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Nah, itu ya. Jadi cuma ada di tiga surah ini yang ya ada menyimpan ya setelah ro itu yang dibuang. Artinya wa nuzuri, adabi wa nuzuri, ya gitu. Azabi itu kan azab saya, wa nuzuri dan nazar saya. Nah, itu. Jadi aslinya seperti itu. Kan karena ini ada waw ya. Waw atof kalau dalam anu. Oke, yang kedua ini di surah Al-Fajr. Wal-laili idza yasr. Aslinya ada yaknya itu yasri. Itu ya. Cuman ini yaknya dibuang. Terus roknya ini sukun karena waqaf. Maka hukum bacaannya boleh dua. Nih, dalam Al-Fajr jadi cuma ada di tiga ini nanti. Toha. Di surah At-Toha ini yang terakhir. Toha ayat 77. Walaqad auhayna ila Musa an asri. Nah, an asri itu. Asri itu ro ya. Itu sebenarnya ada ya yang dibuang di situ. An asri. Cuman di sini ya-nya dibuang, maka dibaca an asl. An asl itu bisa tafhim, bisa tarkik. Asr, asr. Nah, boleh gitu. Selanjutnya ini di itu ya ada tiga ya berarti ya. Al-Qamar, Al-Fajr, Toha. Nah, itu. Jadi ada di tiga kalimat. Jadi ro yang membuang ya sukunnya. Jadi paham ya? Jadi boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik dalam keadaan tiga itu tadi. Yang pertama ro-nya sukun, sebelumnya berubah harkat kasroh asli, dan sesudahnya itu huruf isti'ala yang berharkat kasroh. Yang kedua, ro-nya dibaca sukun karena waqaf, sebelumnya berubah huruf isti'ala yang berharkat sukun, dan sebelumnya lagi berubah huruf yang berharkat kasroh. Terus yang ketiga, harkatnya kasroh, ro-nya yang sesudahnya ada ya yang dibuang dan dibaca waqaf. Nah, ini ada di surah itu. Oke, saya kira itu. Jadi hukum ro itu ada tiga. Yang pertama itu dibaca tafkhim. Kapan? Ada 4 kriteria ro yang dibaca tafkhim. Yang pertama fathah, ro-nya atau doma itu dibaca tafkhim, atau ro-nya sukun. Yang kedua sebelumnya harkat fathah atau doma. Terus yang ketiga itu ro-nya berharkat sukun dan sebelumnya berupa harkat kasro arido, atau sesudahnya berupa huruf isti'ala yang berharkat dan dalam satu kalimat. Yang terakhir itu ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya berupa sukun dan tidak berupa ya. Huruf yang sukun dan tidak berupa ya, serta sebelumnya lagi harkat fathah atau doma hurufnya. Nah, yang tarkik yang pertama itu juga ada 4. Jadi harkatnya kasroh ro-nya, yang kedua ro-nya sukun tapi sebelumnya itu harkat kasroh asli dalam satu kalimat dan sesudahnya tidak berupa huruf isti'la. Terus yang ketiga ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya berupa ya sukun. Terus yang keempat ini yang tarkik, ro-nya sukun karena waqaf, sebelumnya berupa huruf sukun, bukan huruf isti'la, dan sebelumnya lagi 3 digit setelahnya ro, itu berharkat kasroh, maka dibaca tarkik. Dan yang terakhir hukum ro, yaitu ala wajhaini, 2 wajah, yaitu tafkhim dan tarkik, itu apabila ada 3 ciri ini. Yang pertama, berharkat sukun ro-nya, sebelumnya berupa kasroh asli, dan sesudahnya itu berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Oke. Yang kedua, dibaca sukun ro-nya karena waqaf dan sebelumnya berupa huruf isti'la. Sebelumnya huruf isti'la yang berharkat sukun dan sebelumnya lagi berupa kasroh.
Yang terakhir roknya berharkat kasroh, yang sesudahnya ada ya yang dibuang, sesudah roknya itu ada ya yang dibuang dan dibaca wakof. Sukun dibaca wakof roknya. Oke, saya kira itu penjelasan pada malam hari ini. Ya, tetap pembahasannya adalah mengenai ro. Jadi kalau kurang paham, silakan coba sambil di browsing bagaimana hukum ro dalam ilmu tajwid, ada berapa, dan dipahami kapan ro dibaca tafkhim, kapan ro itu dibaca tarqiq, dan kapan ro itu bisa dibaca tafkhim atau tarqiq. Saya kira itu penjelasannya. Silakan dibaca lagi bukunya, silakan dibuka lagi, difahami lagi. Cara memahaminya yaitu tadi, lihat contohnya, coba nanti difahami bagaimana ro itu dibaca tafkhim atau tarqiq. Saya kira itu penjelasannya. Afwan kalau ada sistem atau selama saya menjelaskan mati-mati atau gimana, karena mungkin sinyal juga kurang bagus ya, sering putus, nanti ngubung lagi ya gitu. Yang penting jelas suaranya ini jelas ya, suaranya jelas.